Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 6 SD Negeri Peleburan 01 Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali melalui online dan kita akan belajar tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan pembelajaran kelima. Anak-anakku semua, kalian bisa menyimak buku tema 2 kalian, buku paket. Silahkan buka halaman 32. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Coba berikan Pak Bini contoh saja. Pak Bini bantu, misal contoh dari cinta budaya sebagai wujud penerapan proklamasi, makna proklamasi kemerdekaan. Kalian sebagai siswa, tugas utama seorang siswa sebagai seorang murid yaitu adalah belajar. Nah, kalian belajar itu sudah merupakan contoh atau bukti kalian menerapkan makna proklamasi kemerdekaan. Cinta budaya sendiri. Sebagai contoh, kalian menyukai seni pertunjukan drama atau hiburan tanah air seperti ketoprak, seperti wayang kulit, wayang orang, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah merupakan kalian memberikan wujud ya penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Jadi kalian harus mencintai budaya sendiri, cintai produk buatan Indonesia, cintai produk dalam negeri. Itu sudah membantu apa? Penerapan atau membantu seluruh warga masyarakat untuk sejahtera ya gitu. Jangan atau kurangi, kalau bisa jangan gunakan produk luar, gunakan produk dalam negeri sendiri. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita baca teks berikut yaitu pada halaman 32 buku tematik. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih itu tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan rangku alu. Permainan rangku alu itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, sebagai contoh permainan yang dilakukan Edo dan teman-temannya ini merupakan contoh penerapan atau sebagai bukti Edo dan teman-temannya cinta akan tanah air, sebagai mereka sudah mewujudkan penerapan apa? Proklamasi kemerdekaan seperti itu ya. Nah, sekarang kalian lihat buku paket tema 2 halaman 33. 1. Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya.
2. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edu dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Yang ketiga, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi untuk soal nomor 3 ya, kalian berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan di rumah, kemudian contoh penerapannya di sekolah dan di masyarakat atau lingkungan sekitar. Kalian kerjakan di buku tema, ya, di buku tulis, di buku tematik, buku tugas. Nanti hasilnya bisa dikirim melalui WhatsApp grup atau WhatsApp nomor HP-nya Pak Beni. Kemudian, cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa, ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan, negara yang memiliki banyak jenis tarian, banyak suku, banyak budaya, ya. Nah, dari berbagai macam ragam tersebut, kita harus tetap saling bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Itu. Nanti kalau kita bercerai-berai nanti kita akan mudah dijajah kembali oleh negara lain. Jadi supaya kita kuat kita harus bersatu, ya. Harus saling tolong menolong. Tidak boleh egois seperti materi kemarin yang sudah Pak Beni sampaikan. Kemudian berbicara mengenai ragam tarian, kita sudah mengenal mengenai pola lantai tarian daerah dan mempraktikannya. Coba ingat pada pembelajaran kedua, kita sudah belajar mengenai pola lantai tarian. Sekarang kita amati. Di sini ada 4 tarian. Yang pertama bernama tari Seudati, yaitu tarian dari Aceh. Yang kedua tari Andun, yaitu berasal dari daerah Bengkulu. Yang ketiga tari Tanda, tarian ini berasal dari Riau. Yang keempat yaitu bernama tari Tambun dan Bungai, berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, anak-anakku, Pak Beni ingatkan kembali bahwa ada berapa jenis pola lantai yang sudah kalian kenal. Ayo coba kita ingat. Yaitu ada 3 jenis pola lantai yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah bernama pola lantai vertikal atau pola lantai lurus. Gitu. Biasanya penari membentuk garis vertikal atau garis lurus, yaitu dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kalian bisa melihat tari Seudati dari Aceh ini, kira-kira dia memakai jenis tari pola lantai vertikal atau lurus, ya. Karena polanya dari depan sampai belakang. Itu formasinya lurus. Selain tari Seudati ada jenis tari apa? Ada tari Yospan, ingat enggak? Dari Papua. Kemudian tari yang menggunakan pola lantai vertikal. Ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Ada satu lagi, apa ya? Masih ingat enggak? Yaitu tari Baris Cengkedan, yaitu tari yang berasal dari Bali. Kemudian jenis pola lantai yang kedua apa?
yaitu pola lantai diagonal. Penari berbaris, garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya di sini ada jenis tari andun, yaitu dari Bengkulu. Selain tari andun ada jenis tari apa lagi ya yang menyudut? Ini kan seperti menyudut huruf V ini ya, seperti V menyudut, sudutnya berada di dua orang ini. Tari yang lain yang menggunakan lantai diagonal yaitu tari gending Sriwijaya, yaitu tarian yang berasal dari Sumatera Selatan. Terus kemudian jenis pola lantai yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung atau pola lantai lingkaran. Jadi para penari itu membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional itu biasanya banyak menggunakan pola tari atau pola lantai seperti ini. Nah, di sini ada contoh yaitu tari tanda berasal dari Riau. Selain tari tanda ada tari apa lagi yang membentuk pola lantai garis melengkung? Ada tari Mabadong, yaitu dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ada satu lagi, apa ya? Masih ingat enggak? Tari Randai, yaitu tarian yang berasal dari Sumatera Barat. Kalian bisa cek di gambar di buku kalian ada. Kemudian terakhir tari Tambun dan Bungai berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, tarian ini kira-kira memakai pola apa ya? Benar, tarian ini memakai pola lurus atau vertikal. Hampir sama dengan tari Seudai yang berasal dari Aceh. Seperti itu. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita sudah mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Saya harap anak-anakku kelas 6 semua kalian belajar dengan baik, persiapkan masa depanmu, kemudian selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Pak Beni, jika ada pertanyaan kalian bisa menanyakan langsung melalui nomor WhatsApp Pak Beni yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.